اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. من أنا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فريد القرآن ولهذا الحديث أكلت السماوات والأرض وما فيهن بالترتيب وأكثر وجود الإله على أهل الوجود كثير وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تليد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت بناء هذا المسرور هي الجنون ساكنة في عالم السرور نورا فوق النور وأنفج حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يذكر من توجه الأمة تأنيسا لجناتها المسرور ومشاركة الناس في فأشرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا
ومعهما من النور العين من خلق الله له من الشرف بالقسمة الوافية صل عليه. هذا الوقت الذي رتب الله على وجوده وجود هذا الموت من خلق صدور الكمال من النور المنور وبلغ الحامد المسرور مدين من ثالث التعظيم والسجود. Sudah selesai semuanya. Mohon maaf karena Ustaz belum datang. Mungkin kami sering satu lagi ya. Setuju Bu? Masih semangat bersolawat? Alhamdulillah. Silakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya khairan
Bagaimana panitia? Ustaz belum datang? Lanjut Bu. Masih semangat Bu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan syafaat dari Rasulullah SAW akan memperbanyak banyak sholawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala سيدنا محمد صلوا عليه ربي يا ربي يا ربي سلمنا
كل الزمان سلمنا ربي يا ربي سلمنا اللهم صل على سيدنا محمد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
يوم حشر واجتماع كن شفيعي يا حبيبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يوم حشر واجتماع يوم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat guru kita, Guru Haji Fathur Rahman, yang kami hormati seluruh jamaah dan undangan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dikumpulkan di tempat yang penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat, lebih-lebih dengan adanya nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita
Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mempersingkat waktu, akan kami bacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari ini. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, gema wahyu ilahi. Yang ketiga, uraian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, pembacaan doa. Dan yang kelima, penutup. Marilah kita buka acara kita pada hari ini dengan membaca Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Mudah-mudahan berkah bacaan surah Al-Fatihah acara kita lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Acara selanjutnya Gema Wahyu Ilahi yang akan disampaikan oleh Ustadz Fajri. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazin duduk di atas naulun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardh. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون.
أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan mendengar mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta akan menambah keimanan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menginjak acara inti yakni uraian peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan Guru Haji Fatur Rahman. Kepada beliau kami persilahkan. Sebelum acara inti disampaikan, Mama Umar akan menyampaikan amanah dari ketua kita. Ketua kita menyampaikan, jangan panjang-panjang dan jangan berdiri-diri. Biar senyum pian ya. Kami atas nama seluruh pengurus Majelis Taklim Darul Faqih mengucapkan banyak terima kasih kepada pian semua yang mau hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih juga kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam acara baik dana maupun tenaga. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas semua dan kita diberikan kesehatan, anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh solehah. Amanah sudah disampaikan. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada guru kita, Guru Haji Fatur Rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Barakatina wa Maulana Muhammad.
Ibu-ibu, sebelum kami memulai, secara pribadi ulun mohon ampun dan maaf. Sementara ulun duduk di atas lah, jadi sampean mungkin duduk di bawah karena permintaan majelis di Seraya Darul Pakih pakai kursi, mau kada mau ulun pakai kursi. Hati ulun memang kada sanggup, kada orang tua duduk di bawah, tapi karena permintaan Allah lah, mudah-mudahan kada apa-apa kalau boleh. Kembali lah. Yang kedua, ulun mungkin ya duduk di kursi capek ya sudah, karena malam tadi subuh tadi masih di Masjid Yaumuddin, jam ini sekarang di sini jam 2 karena masih di Karangpaci lagi, habis maghrib ada lagi, habis isya ada lagi, subuh ada lagi, jadi mohon maaf lah kecapean dulu diri terus. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala batil kiram wa sahabati wa qarabati wa zurriyatin summa ila Hasan al-Basri وصيح جنيدي البغدادي وصيح عبد القادر الجن صيح كريم سمن المدني سيدنا سنت الدرار حبيب علي بن حسين ثم مولانا صيح محمد أرسل عبد البنجري عبد السمن الغلم بني أرعرب بالله ومولانا صيح محمد زيني بن عبد الغني المكرم يجي أصل حسيني بن جيم اللهم يتقص على بلدتنا إندونيسيا khususan Kalimantan Timur min barakatihim wa asrarihim wa nafahat fid din wad dunya wal akhirah wa rida wal istiqamah ta'atillah wa rasul haddul iman innahu arhamar rahimin wa la kullina la bi salati salam ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ibu-ibu jamaah majelis taklim, majelis salawat, majelis zikir yang hadir di dalam tempat ini, di dalam majelis ini, yang sama-sama ulun hormati dan ulun memuliakan. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh para habaib, para syarifah yang hadir di dalam majelis ini, yang ulun tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada sampeyan selaku daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketua Majelis Taklim Darul Pakih Ibu Linda yang sama-sama kita hormati dan kita cintai. Kemudian seluruh, mungkin ada beberapa majelis yang hadir di sini yang sama-sama kita ketuanya dan beserta rombongan yang kami hormati dan kami muliakan. Dan kita hormati pula, kita cintai anak kami Ustadz Fajri yang baru saja melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Beliau ini, Ustadz Fajri ini pengajar di pesantren kami di Tanzilul Hakim, bagian Quran beliau. Bagian Quran. Kemudian kelompok aksi At-Taqwa yang sudah sering mengikuti ulun, yang sama-sama kami hormati, dan hadirin dan hadirat semua jamaah yang hadir di dalam masjid ini. Alhamdulillah, pada waktu pagi menjelang siang ini Allah memberikan waktu kita kesempatan, kesehatan yang prima. Kemudian Allah masih menetapkan hidayahnya dalam batang tubuh kita, dalam hati kita, sehingga kita dapat berkumpul di dalam masjid ini
di dalam majelis ini dengan tujuan yang sama, niat yang sama, yaitu niat menuntut ilmu agama, ilmu yang fardu ain, ilmu yang menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan duduk di dalam masjid dengan niat yang mulia, niat menuntut ilmu agama, niat itikaf di dalam masjid beserta orang-orang yang mulia, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita hidup atau yang sudah wafat, dosa guru-guru kita semua, dosa keluarga kita semua, bahkan semua dosa jiran-jiran tetangga kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah mengabulkan hajat, doa dan harapan kita semua, khususnya hajat akhirat dengan dimatikan kita, diwafatkan kita, orang tua kita semua, ahli keluarga, kaum muslimin dan muslimat, khususnya jamaah majelis zikir salawat yang hadir di dalam masjid ini, semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Protokol tadi MC sudah menginstruksikan kepada kami jangan terlalu panjang. Taqabbala minkum. Maunya gak usah lah, terserah aja bacaan lo. Pengajian ceramah tuh anda 2 jam gak, 3 jam gak, sejam gak. Kalau yang penting amplopnya bila sejam bertambah 1 lagi gitu. Setuju ibu? Oh, setuju, oke. Jalan. Di dalam sebuah kitab Sarah Al-Jawahir Minhatul Qulub disebutkan khilaf para ulama mana yang lebih afdal antara Isra dan Mi'raj, antara Isra Mi'raj dan Maulid, atau hari Jumat atau malam Jumat atau malam Nisful Saban atau dan seterusnya. Perbedaan pendapat ini gak usah dipermasalahkan. Sebagian mengatakan Isra Mi'raj itu mulia karena Rasulullah SAW bertemu dengan Allah, jad wajibal wujud, mulia. Sebagian ulama mengatakan malam Jumat mulia karena malam Jumat itu di dalam kitab semua kebaikan terkumpul pada malam Jumat. 2. Yang ketiga, sebagian ulama mengatakan malam Nisful Saban mulia karena di situ diangkatnya semua amal kita. Yang ketiga, Maulid Nabi, kelahiran Nabi lebih afdal. Sepakat ulama. Kenapa? Karena seandainya Rasulullah tidak dilahirkan, mungkin bisa jadi kita yang hadir di sini tidak akan mengenal namanya iman dan Islam dan seterusnya. Apakah yang mana afdal tadi? Sudah disampaikan di awal tadi, ambil afdal semua. Lah, jangan dijadikan perbedaan di antara beberapa waktu tersebut. Itu untuk sekadar diketahui. Oke, Bu? Oke? Oke. Sepakat kita lah. Sepakat dulu. Yang penting sepakat, jangan dipermasalahkan. Bicara tentang Rasulullah, mungkin sudah banyak para ulama, para habaib membicarakannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kitab Sarah berjanji ketika lahir. Rasulullah itu lahir, Bu, bukan seperti kebanyakan manusia, tapi Rasulullah lahir itu di bawah dada, di atas pusat. Jadi bukan seperti kebiasaan. Di bawah dada, di atas pusat, di sini lahirnya. Nah, ketika Rasulullah itu lahir, disebutkan di dalam kitab Sarah berjanji itu, kamar yang ditempati Sayyidina Abdullah dan Fatimah, Aminah istri beliau, itu ketika Rasulullah lahir, kamar itu menjadi terang benderang. Kenapa? Karena dari ketika lahirnya Rasulullah itu, wajah Nabi itu sudah mengeluarkan cahaya yang begitu besar, Bu. Sampai cahaya itu keluar dari kamar, keluar rumah sampai menerangi alam semesta ini. Karena wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sampai bercahaya, sampai mengembang seperti itu, sampai luas seperti itu? Disebutkan dalam kitab karena seluruh malaikat itu bersenandung, berselawat, bertasbih, berzikir, karena yang lainnya menjadi rahmatal lil alamin. Sehingga bercahaya semua alam semesta karena kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dan kelahiran Nabi ini sudah direncanakan Allah, bukan secara tiba-tiba. Banyak dalam riwayat dikisahkan bahwa Rasulullah ini memang ditunggu seluruh alam. Jadi bukan secara tiba-tiba, tapi sudah direncanakan Allah. Salah satunya mungkin sudah dikisahkan dalam kitab Kisahul Anbiya, bagaimana Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia. Ada satu yang mengatakan Nabi Adam itu turun ke dunia sujud selama 300 tahun. Ada yang mengatakan Nabi Adam itu ketika turun ke dunia sujud sampai 100 tahun. Nabi Adam itu menangis sujud sampai disebutkan di dalam kitab tangisan Adam itu menjadi kolam. Itu seluruh binatang meminum tangisan Nabi Adam itu tadi. Apa kata semua binatang dari binatang itu bicara, Bu? Ujar binatang, tidak pernah kami minum air yang lebih manis daripada madu dan daripada susu kecuali tangisan orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Turun ke dunia, lama sujud, ada yang mengatakan 300 tadi menangis sampai jadi kolam. Bahkan seluruh air mata Adam itu dipinum oleh sebagian binatang. Dan binatang tadi mengatakan manis yang luar biasa tangisan orang yang bertobat kepada Allah. Lama bertobat, ketika Adam bertobat kepada Allah dengan hak Nabi Muhammad, ketika Adam mengangkat kepala, ternyata di aras itu ada bertulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ujar Allah, wahai Adam, di mana kau kenal? Ujar Adam, ya Allah, ketika aku angkat ada tulisan Nabi Muhammad di situ. Mana mungkin Allah menyandingkan nama mulia dengan nama seseorang yang mulia juga? Pasti orang ini mulia. Makanya salah satu sebab Nabi Adam itu ajud nyolon, kira malakal maut. Malakal maut habis ulun lah. Ada kau berbini lagi. Dah lanjut. Dikurang-kurangi tertawa pula di dalam masjid ini, dalam kitab Min Adabin Nabawi, tertawa yang di dalam masjid itu mewajibkan kubur pian menjadi gelap. Berkata-kata di dalam masjid dengan perkataan dunia, sekali perkataan dunia maka seluruh amal ibadah yang dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Kurangi tertawa dan kurangi perkataan di dalam dunia. Apalagi ketika ada satu majelis, mohon diperhatikan, ketika ada satu majelis gurunya ngomong, ustadznya ngomong, pian ngomong, maka pian tidak akan mati dalam keadaan husnul khotimah seperti itu. Oke lah. Itu salah satu sebab Allah merencanakan Rasulullah lahir sebelum alam penciptaan, sebelum alam diciptakan Rasulullah, Allah sudah merencanakan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tinggal kita bolak sekali lagi ulun sampaikan ke ini Nabu. Kita ambil dulu banyak cerita maulid, tapi sebagian ulun ambil. Ada satu riwayat Imam Malik bin Anas itu ketika beliau pindah ke Madinah, dari Madinah beliau naik onta. Imam Malik bin Anas ini ketika hijrah ke Madinah itu membawa jemaah. Sampai di perbatasan kota Madinah, Imam Malik bin Anas ini turun dari ontanya. Sahabat bertanya, wahai Imam Malik bin Anas, perjalanan kita masih jauh, kenapa kau turun? Ujar Imam Malik bin Anas, turun aja kita. Tuntun unta sampaikan ke kota Madinah, seperti itu. Jalan sampai di kota Madinah. Bahkan dalam satu riwayat Imam Malik bin Anas ini kadang pernah mengeluarkan kotoran, kencing, berak dan ludah selama kau di kota Madinah. 2 hari sekali kotoran itu dibuang keluar kota Madinah. Jadi beliau ketika membuang kotoran dibungkus. Beliau membuang kotoran dibungkus. 2 hari sekali Imam Malik bin Anas ini membuang kotoran di luar kota Madinah. Bahkan dalam satu riwayat Imam Malik bin Anas ini kayak apa? Kalau ada ulama datang, ada orang datang kepada beliau bertanya tentang ilmu fikih, dia jawab langsung. Imam, apa hukumnya wudu? Apa yang batal wudu? Dia jawab langsung. Kalau belajar orang bertanya tentang ilmu tasawuf, bahasanya ilmu hakikat dan ilmu-ilmu yang lain, Imam Malik bin Anas langsung menjawab spontan. Tapi ketika orang bertanya tentang hadis Nabi, Imam Malik tidak menjawab, Bu. Imam Malik bin Anas mandi dulu, diambil satu pakaian yang terbaru, dia hidupkan dupa, diambil satu kursi, yang kursi itu tidak pernah disentuh kecuali Imam Malik bin Anas membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Imam Malik bin Anas tadi mencintai, mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat.
Satu riwayat Rasulullah SAW ketika khutbah di atas mimbar, hampir seluruh jamaah mendengar suara tangisan. Suaranya itu memilukan luar biasa. Kayak orang menangis dengan kasar lain. Ini tangisannya pilu, seduh, terseduh-seduh. Nah, terseduh-seduh. Jamaah mendengar semua. Ketika selesai khutbah Nabi memberikan tausiah kepada sahabat, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, suara apa tadi? Dan siapa yang menangis?" Rasulullah tidak menjawab. Diperiksa, tidak ada orang menangis. Ternyata ada satu mimbar di luar, paham? Mimbar ini diganti seperti ini, mimbar yang lama diandak di luar. Rupanya mimbar yang lama ini menangis. Kenapa? Karena terinjak lagi oleh Rasulullah SAW, sehingga mimbar ini menangis. Kenapa? Kerinduannya kepada Nabi SAW sangat tinggi. Itu dua contoh belum sampaikan. Satu, orang yang punya akal hidup. Satu, benda mati. Tapi benda mati pun rindunya kepada Nabi bersangatan kuat seperti itu. Kenapa? Dua contoh tadi mereka membawa adab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, ulun sampaikan, kita nih sering menghadiri Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan kita hanya mendapatkan keberkahan dari Nabi. Ulun sampaikan bola di dalam kitab Fathus Samad, dalam kitab Busnur Rasul, hampir sebagian karena kebanyakan orang yang hadir di Maulid Nabi membawa kemurkaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa jawabannya? Bahkan Rasulullah lari dari perkumpulan seperti ini. Kenapa sebabnya? Nah, kita bahas sebagian kan. Karena sebagian dia orang majelis, hampir kenal sama Maulid. Paham kira-kira? Sekali lagi, makanya dalam beberapa kitab ulun temukan hadir yang di dalam majelis seperti itu tujuan hanya satu, mengagungkan, memuliakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia niatnya ke sini, pahamlah. Ada satu riwayat sebelum kupas habis, ada satu riwayat orang ini sembahyang 5 waktu berjamaah di masjid, paham? 5 waktu sembahyang di masjid berjamaah, ketika diperiksa amalnya 0 hasilnya. Kenapa? Sebab karena dia ke masjid niatnya sambil berdagang. Jika kada berdagang, kada sembahyang berjamaah di masjid, ketika dilihat amalnya, dihisap amalnya, amal jamaah itu semua tidak ada. Kenapa? Karena niatnya bukan untuk berjamaah, tapi untuk berdagang. Ini kita hadir di dalam majelis ini, di dalam masjid ini, apa niatnya? Mengagungkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita, sekali lagi, jika seandainya kita habis umur dan masuk kubur, Rasulullah akan menunggu kita seperti itu. You understand? Oke. Lanjut, karena panitia sudah mengadakan stop jar. Tanggung. Bu, di sini ada pengajian, Bu. Kami yang masuknya dengan anak ulun Ibnu Maukan Al-Banjari setiap hari Rabu di lantai 2. Jadi belajar fikih. Pahamlah? Fikih. Belajar fikih. Kami hampir 90% fikih kami kupas di sini. Karena apa artinya kita? Bahkan di dalam kitab itu Imam Subli mengatakan pintunya hakikat itu adalah syariat. Oke, kalau dibahas itu. Kita masalah maulid aja kita bahaslah, karena momennya maulid. Oke, supaya kalian paham dan apa yang dibawa bulik dari maulid ini. Kita banyak menghadiri maulid, setelah maulid apa yang kita dapatkan? Iyalah, hanya sekedar cerita. Maka ulun sampaikan, kalau kalian hadir satu majelis, cari nang majelis tadi menambah takut kepada Allah. Kalian cari majelis supaya kalian mengenal halal haram. Kalian cari majelis supaya kalian lebih mencintai dunia daripada mencintai akhirat daripada mencintai dunia. Itu Imam Ghazali mengatakan cari majelis yang sekira-kira menambah takut kepada Allah. Jangan pian hadir majelis, pulang dari majelis, Allah Rabbi, sifat sama seperti dulu, kelakuan kita sama, masih membuka aurat, untuk apa hadir majelis taklim? Makanya kata Imam Ghazali cari majelis yang sekira-kira menambah takut kepada Allah. Lah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Fathul Makkah Ibnu Sabin mengatakan,
Rasulullah tuh lahir harinya hari berapa? Bain hari Senin juga Senin. Kemudian diberi nama Muhammad. Ulun baca dalam kitab Qisatul Anbiya 124.000 nabi, 313 rasul, tidak ada satu nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nama Muhammad ini dipelihara Allah untuk dijahirkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang ketiga kata beliau, Rasulullah itu lahir, bintang muncul pada sore hari. Ini namanya hawarikul adat. Kaidah hukum itu kalau bintang itu muncul pada waktu malam. Tapi Rasulullah lahir itu muncul bintang pada waktu sore. Bahkan Ibnu Safin mengatakan Rasulullah ini saking mulianya saking mulianya di atas kemuliaan. Ulun minta maaf, kotoran yang dibuang Nabi, ludah yang dibuang Nabi, apapun yang sifatnya tadi tidak pernah tersentuh kepada tanah. Kenapa? Karena diperebutkan sebagian para sahabat. Jangankan pian Rasulullah SAW, di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali mengatakan ulama al-barakatu am, berkah segampi kulisain, tiap-tiap sesuatu au makanin, tempat orang alim itu sudah berkah dia. Makanya hadis Nabi itu ada 3 tempat yang menerangi bumi. Seandainya 3 ini tidak akan terang dunia ini walaupun ada matahari, walaupun ada bintang dan bulan pada waktu malam tidak akan terang. Yang bisa menerangi bumi ini 3 tempat. 1, rumahnya orang yang alim. Yang kedua, rumah orang yang hafal Al-Quran, anak kami tadi, Ustaz, rumahnya menerangi bumi. Yang ketiga, yang pian tempatnya sekarang, masjid ini. Masjid ini yang menerangi bumi. Makanya 3 tempat ini jangan dijauhi, Bu. Jangan pian jauh dari 3 tempat ini. Kenapa? Karena 3 tempat ini akan memberikan syafaat yang di akhirat. Paham semua? Kemudian setelah makan aufilin, ulama itu jangankan ilmunya, perbuatannya berkah. Au napasin, napasnya. Bu, kalau pian hadir di majelis taklim manapun, tolong, namanya belajar itu mubasir, pandangan langsung, bukan pian duduk dan tersembunyi. Paham? Mubasir itu pandangan langsung. Kenapa? Dalam kitab Minhajul Abidin ujar Imam Ghazali, ketika kitab orang soleh itu dibuka, rohani yang mengarang kitab itu hadir, mereka akan mencatat satu persatu. Kalau pian terlindung, bagaimana ada catatan? Makanya belajar itu mubasir, pandangan langsung. Bisa jadi pian karena pandangan ulama tadi, pian haram jasad yang tersentuh api neraka, haram pian tersiksa di dalam kubur. Kenapa? Karena pandangan ulama. Tapi sebagian kita kenapa sekarang kalau majelis jauh di belakang? Makanya sekarang kita benahi, Bu. Paham kira-kira? Kita benahi, kita ke majelis tadi itu tujuannya untuk apa? Paham sudah? Belajar mubasir, pandangan langsung seperti itu. Supaya berkahnya ada hadir. Oke. Kemudian Ibnu Safin mengatakan, saya mengasih sambungan ulama tadi, napasnya. Kita kada tahu di sini siapa yang dapat ampunan Allah. Kita di sini kita tahu siapa yang dapat rahmat Allah Taala. Dan kita tahu di sini kita tidak tahu napas siapa yang memberikan syafaat kepada kita semua di sini. Makanya napas orang-orang soleh itu memberikan syafaat sampai hari kiamat dia. Ya beruntung, makanya ujar Imam Ghazali, kalau pian anak menyenangkan hati Rasulullah, paham? Kalau pian ingin menyenangkan hati Nabi cuma 3 jalan. Perhatikanlah. Kalau pian ingin menyenangkan hati Nabi dan bukan memurkai hati Nabi cuma 3 jalan. 1, pian belajar ilmu agama di dalam satu majelis ilmu, Rasulullah akan senang. Paham kira-kira? 1, hadir di majelis ilmu, Rasulullah akan senang. Yang kedua, amal wajib dan sunnah pian kerjakan. Yang ketiga, menyenangkan hati Nabi itu
maksiat jangan dikerjakan, sekalipun maksiat itu hukum maksiatnya subhat. Kalau Rasulullah ingin senang kepada kita, pian ahli ibadah tapi pian tinggalkan menuntut ilmu. Ada satu riwayat, orang yang meninggalkan menuntut ilmu agama. Di dalam riwayat itu, kata Rasulullah SAW, malam dia berdiri semalaman, paham? Berdiri semalaman beribadah, siangnya puasa, sampai kurus batang tubuh orang ini. Demi Allah, orang seperti ini dalam keadaan celaka. Kenapa? Dia beribadah tapi tanpa didasari ilmu. Makanya wajib kita belajar ilmu. Biar jangan bosan, Bu. Dulu sampaikan di mana-mana. Yang bisa mati syahid itu cuma satu jalan, menuntut ilmu agama. Di Palestina banyak orang meninggal karena dibom, mereka mati syahid. Kita sini bisa mati syahid, di mana ada peperangan? Tidak ada lagi. Satu pendapat kita ambil, orang yang menuntut ilmu agama kemudian dia mati, maka dicatat sebagai orang yang mati syahid. Bahkan dalam kitab Syarah Fathul Gumah Imam Sayyuti, Imam Malik, Imam Qurtubi mengumpuli hadis Nabi, 41 orang yang mati dicatat sebagai orang lepas sisa kubur, tidak ditanya di kubur, dan dicatat sebagai orang yang mati syahid. Apa? Niatnya menuntut ilmu, dan ketika menuntut ilmu tadi umur habis, maka dicatat sebagai orang yang mati syahid. Mudah-mudahan kita bisa mati syahid. Cuma ulun bertanya, kenapa disebut mati syahid? Kenapa yuk? Kenapa? Dalam kaidah hukum, kenapa disebut mati syahid? Karena jenazahnya ketika diangkat ringan. Itu hukum. Paham kira-kira? Seseorang itu meninggal diangkat ringan. Kami digesahkan guru kami, ada satu ulama meninggal, sampai mengangkat jenazahnya itu dicoba bukan kayak ini Ustaz Fajri, tapi dengan telunjuk. Saking ringannya mayat itu. Nah, dalam kaidah hukum, jika seseorang ringan diangkat, maka dicatat sebagai orang yang mati syahid. Kita kayak apa sekarang? Apalagi awak lemak, bisa dua beratnya seperti itu. Asal menuntut ilmu, paham? Asal menuntut ilmu, maka pian dicatat sebagai orang yang mati syahid. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan beriman. Berkah maulid seperti ini, harapan kita hanya satu, kita agungkan Nabi, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Ingat Bu, kalau kita mati bukan dalam keadaan husnul khotimah, ada yang sudah berhaji? Pasti ada. Ada yang sudah berumrah? Sudah ada. Dengar ibu lah, ini ancaman bagi kita. Seandainya ulun mati, pian mati, kulin nafsin za'iqatul maut, mati, ternyata bukan dalam keadaan husnul khotimah, amal pian dari akil balik sampai pian mati dihilangkan Allah semua. Dihilangkan. Makanya setiap habis sembahyang itu banyak imam, termasuk di masjid sini, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil. Amalan cukup kita baca, tapi kalau pian tinggalkan majelis ilmu, sekali lagi tidak akan pernah mati dalam keadaan husnul khotimah. Jika mati bukan dalam keadaan husnul khotimah, amal pian dari akil balik sampai pian mati, amal itu dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengerikan. Makanya tolong hadiri majelis ilmu. Kita banyak malas, Bu. Lah banyak malas hadir di dalam majelis ilmu. Oke, minum dulu lah. Minum dulu. Minum sayang. Ini kakan-kakannya luar biasa. Pemukul terbang sudah mahir lah. Tuh kan, udah sinin belaki dua kena. Cukup? Belum kita buka lah. Hah? Oke. Itu sekedar tambahan-tambahan lah. Ini kan orang majelis semua. Kalau pian pemaulidan seperti ini, pelihara lah, belum sebutkan satu persatu. Jika masih kurang, perbaiki. Paham? Paham kira-kira?
jika pulang dari majelis ini, dari masjid ini, ternyata pian sering duduk di dalam majelis maulid, tapi tidak ada dalam catatan kitab ini, perbaiki, karena pian hadir hanya menambah murka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, dengari, simak, dan mudah-mudahan bisa dibawa dan diamalkan dalam kehidupan kita. Di dalam kitab ini ada beberapa yang harus yang syarat untuk duduk di dalam majelis tadi. Awaluha, yang pertama apa? Yang pertama disebutkan tempat majelis itu suci dulu. Kalau masjid sudah kalau dibahas kalau. Nah, cuma kalau masjid ulun sampaikanlah dalam kitab Bughiyatul Mutarasidin, tolong kalau pian keluar dari majelis dari masjid ini sampahnya jangan terhambur. Di dalam kitab Bughiyah itu jangankan sampah, sisa kopi jadi haram. Kenapa masjid ini mulia, Bu? Bahkan dalam fikih kan haram bagi nang berhadas masuk ke dalam masjid. Di dalam kitab Fathul Bari, orang nang kada bakopiah aja masuk masjid hukumnya makruh, walaupun dia niat itikaf pada dapat pahala. Kenapa mulia masjid yo? Ini kisahnya dalam riwayat ulun temukan dalam kitab. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, paham, dimandikan. Salah satu yang memandikan adalah Abu Jar Al-Ghifari, kemudian Sayyidina Ali. Banyu yang mencucurkan, air yang dicucurkan ke tubuh Nabi dari dada sampai ke kepala itu diminum Sayyidina Ali. Banyu nih. Banyu yang dari dada turun ke bawah itu diserap oleh matahari. Dijadikan awan, kemudian awan itu ditempatkan di seluruh dunia. Kemudian awan itu menetes, di mana menetes maka di situ berdirinya masjid. Itu asal berdirinya masjid. Bekas mandi nanti. Makanya masjid ini, pahamlah yang dalam kitab buku itu, jangankan pian bekas kotoran, bekas kahwa kopi sedikit pun itu sudah diharamkan. Guru saya nikah di masjid, kada usah ulun yang larang. Guru, banyak orang nikah di masjid, oke. Kalau pian bisa nikah di masjid itu, anak pian atau siapapun nikah di masjid, catatannya boleh atau tidak boleh. Yang penting yang hadir itu pian bisa menjaga dulu. Bukan masalah kada bolehnya, menjaga kehormatan masjid. Dalam kitab Nasahul Ibad, orang masuk masjid aja pian, pahamlah. Masuk masjid kada menggawi tahiyatul masjid, maka masuknya hukumnya makruh. Guru aku kada bisa sembahyang karena kada ngomong kena fikih diatur kayak pacarnya. Baca tasbih 4 kali. Nikah di masjid oke, sunnah. Tapi bisakah menjaga yang undangan ini karena berkata-kata di dalam masjid dengan perkataan dunia? Kalau pian mengundang orang hanya berkata-kata di dalam dunia, di dalam masjid dengan perkataan dunia, seberapa banyak orang pian hadir, pian menanggung dosanya di situ. Baik dosa nikah di masjid, cuma gaya-gaya aja sekarang. Nikah di samping Baitullah, cerai juga, iyalah banyak terjadi, baik di rumah. Dan masalah nikah ini ulun sampaikanlah dalam kitab Sarah Kasful Bu, dengerin. Kalau pian pernikahan cuma 4 yang dijaga, paham? Kalau pian langgar salah satu 4 ini, bisa jadi yang nikah ini karena paham, yang nikah ini hubungannya kada sah ketika malam hari. Sebut di paham? Ulangi. Dalam fikih, kalau pian mengadakan pernikahan itu cuma 4 yang dijaga. 1, ketika akad dipilihnya kada boleh disamping. Paham? Saya terima nikahnya. Ini calon kah istri? Calon kah istri? Calon. Ngetilah kalau nikah istrinya di kamar jangan disamping. 1. Yang kedua, kalau biar mengadakan akad nikah, paham? Akad nikah. Yang kedua, di dalam ruangan itu perempuan tidak ada.
Tapi Samarinda kebanyakan perempuan yang hadir daripada laki-laki. Ini berbahaya nikah itu. Paham? Ini ruangannya 3x3, 4x4. Tolong perempuan keluar dulu, jangan hadir dalam acara itu. Setelah akad silakan, itu dalam fikih, Bu. Kenapa doa kita ditolak? Kenapa ibadah kita ditolak Allah sementara ini? Kenapa? Buka dalam kitab Al-Qirtos, pian mengenal Nabi SAW sebagai nabinya, tapi perintah Nabi sunnah tubruk. Nikah itu kata Nabi di tempat itu tidak ada laki-laki perempuan. Tapi kita bernikahan sekarang, alasannya mata jujuran. Habis mata jujuran apa? Akad nih, yang hipak perempuan itu. Laki-laki dan perempuan bercampur, itu yang diharamkan dalam hukum fikih. Paham semua sudah? Yang kedepannya, yang sudah terlanjur banyak istighfar. Bu, dosa kita seluas langit dan bumi, paham? Seluas langit dan bumi dosa kita, ampunan daripada itu. Asal mau bertobat, yang sudah ya sudah minta ampun. Paham? Yang kedua, perempuan tidak ada di dalam ruangan itu. Yang ketiga, saksi yang dijadikan saksi itu orang yang mengerti urusan agama, alim di situ. Dalam kitab Syarah, dalam kitab Kasful Asrar, wa musahidan bi ilmi, dua orang saksi nang beilmu, walaupun haji, walaupun tuha, dia kada ke majelis salim, jangan dijadikan saksi. Kalau pian paksakan ini jadi saksi, percaya dan pernikahan itu batal dari sisi hukum agama. Paham? Itu yang ketiga, saksinya orang alim, usahakan orang yang penuntut ilmu. Yang kedua, ke majelis salim, jangan dijadikan saksi. Itu yang ketiga. Yang keempat, di dalam kitab disebutkan kalau hendak sahnya perkawinan itu ulun bisi anak bibini. Pian ada bisi laki, kalau nang bisi laki itu bisi anak bibini. Periksa dulu laki pian itu menuntut atau kada. Jika laki kada menuntut, haram mengawinkan anak sendiri, itu dalam fikih. Makanya ada wali nikah. Ini abahnya kada pernah ke majelis salim. Ujar penghulunya Bung Uljol minta maaf. Penghulunya Bung Uljol, ini momen pian seumur hidup sekali. Pian tolong ikuti saya, pian nikahkan. Nang abah hihi aja. Tolak, jangan menikahkan anak kalau orang tuanya kada ke majelis ilmu, kada sah pernikahan. Paham sudah? Itu makanya hadir di majelis taklim, Bu. Kalau pian kada hadir di majelis taklim sepertilah dimanapun majelis taklim dengar ulun. Satu kitab ulun ketemukan. Ada maling, paham? Kasar bang maling lah, apa bahasanya? Pencu. Ya sama aja juga lah. Ada pencuri. Rupanya Allah memberi hidayah kepada pencuri ini sehingga pencuri ini bertobat kepada Allah. Dia datang kepada Imam Hasanul Basri, wahai Imam, aku ingin bertobat kepada Allah. Ujar Imam Hasanul Basri, dosa apa yang kau kerjakan sehingga kau ingin bertobat? Ujar maling tadi, saya jadi pencuri. Jadi Imam biasa aja maling itu. Tidak Imam, yang saya curi itu adalah kain kapan. Mayat pagi masuk, sore dicuri kain kapan. Masuk sore, pagi dicuri kain kapan. Berapa jumlah mayat yang dicuri itu? 100 mayat, Bu. Yang dicuri itu 100 mayat. Cuma wahai Imam, aku takjub, aku heran, setiap ku gali mayat itu semua membelakangi ke kiblat. Fikih, Bu, kalau pian belajar fikih dalam kitab anak. Dan 6 mayat kalau masuk kubur wajib menghadap kepada kiblat, miring. Tolong ibu-ibu jangan umpat ziarah ke kubur ketika suami pian meninggal. Paham? Haram hukumnya istri ikut ke kubur ketika bercampur. Di mana guru? Saya mau lihat kubur istri suami saya. Silahkan pian ziarah kubur setelah orang pulang. Ini ya Allah, fikihnya kayak apa? Umpat ke kubur, bibin itu kada mencangkul kubur.
kada menalkinkan kubur, kada ajan di kubur, dan tidak ada apa-apanya. Setelah orang sudah pulang, itu hukum fikih. Ternyata mayat itu membelakangi kiblat semua. Semua membelakangi kiblat kok. Maka si maling tadi bertanya, wahai imam, kenapa sebabnya maling ini, mayat ini membelakangi kiblat? Bukan satu, bukan dua, tapi 100 mayat itu semua membelakangi kiblat. Imam Hasanul Basri mengatakan, wahai pemuda, Imam Hasan Basri diberi kasab oleh Allah Ta'ala, dilihatkan apa salahnya sehingga mayat ini membelakangi kiblat. Artinya mayat ini tolak dari rahmat Allah. Dibalik, ujar Imam Hasan Basri, tahulah hikam, apa salahnya sehingga mayat ini membelakangi kiblat. Dia ibadahnya tidak tertinggal, tapi dia satu tinggalkan majelis ilmu. Siapapun di sini paham? Siapapun di sini, jika dia tinggalkan majelis ilmu, kalau dia masuk kubur pasti membelakangi kiblat dia. Paham? Makanya rajin-rajin ke majelis taklim. Jangan malas. Yang penting dia kada madu majelis satu kepada majelis yang satu, kada madu guru satu kepada madu guru satu. Itu aja harapan. Kadang kita bisa madu, kita bertanya dapat guru A, ini hukumnya kepiting, hukumnya haram. Ketanya ke guru B, oh hukumnya makruh. Bingung dia. Iyalah. Orang yang seperti ini, ulun minta maaf, orang yang seperti ini di dalam kitab Al-Jaum Manasifal tidak akan mati dalam keadaan husnul khotimah dia. Sering madu guru. Perbedaan pendapat rahmat bagi tergantung pian mana yang pian ambil. Ada ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Terserah yang mana ambil. Itu hukum. Makanya Islam itu ada ta'abudi, ada ta'akuli. Kalau sudah haram, jangan dicari lagi dalilnya. Ulama mengatakan haram, pian mencari mudah sedikit aja kan ada apa-apa. Itu namanya ta'akuli, di akal-akal. Oke? Kenapa membelakangi kiblat tadi? Karena dia ibadahnya tidak tertinggal, cuma majelis ilmu dia tinggalkan. Mudah-mudahan kita seandainya masuk kubur, sekali lagi kita diterima Allah sebab dari rahmat seperti itu. Kesian yang beramal kalau bakal kubur disiksa. Bu, kubur tempat kita, tempat lalu kita, apakah kita masuk surga atau neraka? Berapa masa dia masuk kubur? Tidak, wallahu alam. Tapi kubur pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana siksa kubur yang paling ringan? Ujar Rasulullah, siksa kubur yang paling ringan, gunung yang ada di atas dunia nih. Anggap gunung Manggah itu aja. Tahu gunung Manggah? Gunung Steleng itu gunung yang paling tinggi. Paham? Gunung yang paling besar di dunia. Itu ringan yang paling ringan sisa kubur, kata Nabi. Gunung yang paling besar di dunia diandak di atas dada sampian, itu yang paling ringan. Kayak apa lari dari kubur? Ada satu riwayat, Mu'az bin Jabal kadang-kadang khilaf nama beliau, ketika beliau wafat dicatat sebagai orang yang mati syahid. Ketika jenazahnya dibawa ke kubur, 70.000 malaikat menghampirinya, mengikut. Ketika Mu'az bin Jabal wafat, itu aras bergoncang karena sahabat Nabi. Demi Allah, kata Nabi, seandainya Mu'az bin Jabal bisa lari dari jepitan kubur, dia akan lari dari jepitan kubur. Ini menunjukkan riwayat ini sesoleh apa pian, sesoleh apa, jika masuk kubur pasti dijepit kubur. Tapi di dalam kitab Sarah Kasbul Gumah, orang yang solehah, coba pian bisi anak, ada bisi anak. Pernah lihat anak yang dipukung? Orang Banjar dipukung, tahu dipukung? Diayun, diikat, iyalah, diayun, diikat, sakit kayaknya. Karena sakit. Kita melihat sakit, tapi tidurnya malah nyenyak. Seperti itu, kalau pian soleha beramal berilmu, mati dijepit kubur dirasakan, tapi dengan rahmat jepitan itu. Sayang Allah, tapi dirasakan jepitan kubur, tapi dengan rahmat. Kayak kami nih Bu, masuk kubur, membawa nasihat,
di dalam kitab disebutkan tengkorak, kepala, dan kaki itu bisa terselisih karena jepitan kubur yang dahsyat itu tadi. Mudah-mudahan kita jauh dari azab kubur. Lah mudah-mudahan harapan itu aja biar. Kalau di sisi di kubur kapan habisnya? Kalau selamat alhamdulillah. Makanya dalam kitab Ar-Ruh, pahamlah Bu, pian bermimpi laki datang ke rumah, bunguli laki pian. Misalnya kayak itu tuh, guru saya bermimpi si A datang ke rumah, itu hanya hayalan pian. Dalam kitab Ar-Ruh, kalau orang soleh meninggal, rohnya itu, orang solehah meninggal, rohnya itu bebas berkeliaran kemana-mana. Dia datang kepada si A, dia datang kepada si B. Kalau kita yang maksiat meninggal, paham? Kita maksiat, roh itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Di dalam kitab disebutkan karena roh itu sibuk dengan penyiksaan terus-terusan. Rohnya hendak keluar, pukul, hendak keluar, pukul, seperti itu. Orang solehah mati, rohnya bisa berkeliaran seperti itu. Keterangan di dalam kitab Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, supaya menjadi soleh ini kayak apa? Belajar ilmu agama. Oke, paham? Paham? Oke. Yang pertama, kalau pian hadir majelis salim, majelis itu tempatnya suci. Yang kedua, kata Musani, kalau membaca salawat itu tujuannya hanya satu, membesarkan Nabi. Ada yang mendengar, berdiri ulun, minta maaf. Apa berdiri nih? Tadi Mama Umar apa? Tolal kan dibaca apa? Ya Nabi. Karena sebagai itu, ya Nabi salam. Adalah? Ada? Sekali lagi, kalau pian membaca Simtud Durar dan sampai kepada Tola al-Badru alaina, ya Nabi salam alaika, jangan sekali-kali pian menggoyang-goyangkan tubuh pian atau tangan. Itu menunjukkan kedurhakaan pian kepada Nabi SAW. Jadi kalau bahas itu tolak, cukup berdiam. Hadirkan Rasulullah SAW. Kalau pian membaca Simtud Durar, Rasulullah hadir ketika pian membaca Mahlul Qiyam. Kalau pian membaca Burdah dan lainnya, Rasulullah bisa hadir dari awal sampai akhir. Kita baca Simtud Durar, ya Nabi salam. Badab dengan Nabi. Badab. Guru, banyak orang seperti itu. Biarkan aja, jangan dipermasalahkan. Yang penting pian belajar supaya Rasulullah bisa hadir. Husukkan hati, hujurkan hati kepada Nabi ketika membaca tolal seperti itu. Nah, bergoyang-goyang tujuannya untuk apa pian bergoyang? Rasulullah bisa hadir. Mana mungkin? Paham kira-kira? Kalau pian hadir di maulid seperti ini, tujuan hanya membesarkan Nabi. Apalagi waktu membaca tolal, itu pian duduk, berdiri, hadirkan hati kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kedua. Wassalasan yang ketiga. Nah, ini Pang ulun minta maaf lagi lah. Ulun jarang minta maaf, tapi pian harus tahu. Ketika di dalam majelis, ketika ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi, yang kada membaca, tolong jangan berkata-kata lagi dengan urusan dunia. Kalau pian ada yang membaca seperti ini, dibuka pian berkisah, pian akan menanggung dosa. Itu majelis namanya. Ini dibuka baca ya Rabbi salli ala Muhammad, di sana ber-HP. Paham? Bukan itu majelis. Bukan itu majelis mengagungkan Nabi, bukan. Ketika ya Rabbi salli ala Muhammad sudah dimulai, tolong pian sudah. Yang semuanya yang kada membaca ikuti sudah. Jangan ada lagi perkataan dan perbuatan di dunia ketika di dalam majelis seperti itu. Pian berbuat seperti itu mendurhakai hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Banyak itu? Banyak? Perbaiki sekarang. Oke? Kan nyaman aja ada ilmu. Paham? Makanya kan ujar Imam Ghazali, fungsi ilmu itu cuma dua. Rajinnya beribadah karena ilmu, rem dari berbuat maksiat karena ilmu. Contoh di mana guru? Di kampung pian ada orang meninggal. Diumumkan di masjid, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal bulan bin bulanah, rukun kematian kartunya dibagi. Yang hadir 100 orang, yang menyembayangkan 10 orang. Kenapa kada sembayang? Karena kalau berisi ilmu tentang fardu kifayah. Nah, itu juga kita majelis ini pian.
Pahamlah Bu, orang yang majelis ini, kada semua dapat rahmat Allah, kada semua dapat ampun Allah, kada semua dapat syafaat Nabi. Kecuali yang orang dapat syafaat dan ampunan itu orang yang merendahkan hati serendah-rendahnya ketika duduk di majelis taklim. Paham? Ini banyu, paham banyu? Banyu itu mengalir ke atas ke bawah? Ke atas ke bawah. Bisa dapat rahmat kalau pian sombong di dalam majelis. Bisa pian dapat ampunan, dapat syafaat Nabi ketika hadir di majelis kalau tidak membawa adab kepada Nabi. Mana akan dapat? Agungkan Nabi, rendahkan hati serendah-rendahnya, di situ dapat rahmat. Kita hadir ke majelis taklim bukan situ. Paham sudah? Oke, itu yang ketiga. Arba'atun yang keempat. Nah, usahakan kalau membaca salawat itu di tempat yang terhormat, harum tempatnya. Ini sudah akan dibahas lagi lah. Majelis taklim tuh. Makanya di dalam kitab, Bu, dalam kitab amal pian, paham? Amal pian semua itu bukan Allah yang mengambil. Siapa? Siapa? Malaikat. Allah tuh hanya menerima transfer dari malaikat. Dalilnya mana? Lu dalam kitab Qur'ul Masail. Pian ba'amal Allah, malaikat membawa ke hadirat Allah. Malaikat kada mengangkat amal pian selama di rumah pian, selama di majelis itu. Satu, ada patung-patung di rumah. Paham? Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Di majelis ada patung. Bulik pian kada usah hadir. Mendurhakai Nabi. Yang kedua, di tempat itu kada ada boneka. Paham? Boneka itu silakan pian memberikan anak cucu boneka, tapi jangan disimpan di lemari hias. Jangan dimuliakan, silakan dimainkan. Selama dimainkan itu bukan barang mulia. Tapi kalau pian dipajang di lemari hias, paham? Malaikat kada pernah hadir ke rumah pian dan amal pian tidak pernah dibawa ke hadapan Allah. Tuh kita sembahyang ada selawat lah. Selawat ada sembahyang ada selawat. Paham? Murka hati Nabi ketika boneka disimpan di dalam lemari. Ya. Apalagi yang kada hadir malaikat itu. Ketika ada foto yang membuka aurat. Di rumah nah, foto wisuda membuka aurat, foto kawin membuka aurat. Balik sudah, jangan lagi dipelihara. Yang keempat, laki-laki yang berkumis. Ada laki-laki yang berkumis, laki pian. Cuma kumisnya itu masuk ke dalam, sampai masuk ke dalam mulut. Pak Haji berkumis bagus, tapi kalau kumisnya misalnya masuk ke dalam mulut, maka rumah itu tidak akan pernah ada lagi berkah. Tiga, yang rumah itu ditarik keberkahannya, paham? Tapi kumis yang masuk ke dalam mulut, kayak Pak Raden, sampai aja sudah. Kalau bagus aja kan ada masalah. Jangan ribut, terakhir mungkin waktu lah ulun uyuh. Banyak lewat sampaikan, terus kan ada. Terus yang ada. 3 rumah di dalam kitab belum temukan yang ditarik kada ada berkah lagi. Pian sembahyang situ percuma sudah. Pian beribadah di rumah itu percuma, dijaga rumah, dijaga. Ada 1 rumah yang pernah dipakai berzina. Itu sudah kada ada berkah, rumah ditarik berkah. Yang kedua, pian bisi anak 10 di rumah itu ada 1 yang kada sembahyang. Rumah itu sudah ditarik keberkahannya Allah. Kenapa? Karena ada 1 yang kada sembahyang. Yang ketiga, rumah itu kada berberkah lagi ketika makanan sampai basi. Makanya pulang makanan jangan sampai basi. Orangnya hadir 10, pulang makanan 50, basi. Rumah pian sudah ditarik dari keberkahan. Oke? Nah, itu caranya belajar tuh, supaya tahu apa nih bau bulik. Salah kalau dia bau bulik. Kemudian, nah kalau bermaulidan jangan pakai kursi lah, kecuali ujur. Kalau nang kada ujur, kada boleh duduk di kursi bersalawat itu. Ini ada larangan bersalawat itu pian, nang bahkan sebagian ulama mengharamkan ketika pian nih apa melelang amal, saprah lelang amal itu kada boleh itu. Ini misalnya wadah ini harganya 1 juta, taruh harga 1 juta 500 ya, 700, ada yang mengatakan 1 juta.
Ya ajar kita, bersalawat kita Allah sholli ala. Nah itu sebagian ulama mengharamkan, mensakitkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bersalawat lagi larang ketika pian bersin tuh. Allah sholli ala. Sebagian ulama mengharamkan. Apalagi bersalawat itu haram ketika pian tergelincir, paham? Terpleset. Jar. Kalau orang gegeran itu kan macam-macam. Ya kalau lah, ini tersambat salawat tidak boleh lah. Jangan bersalawat ketika tergelincir di situ. Oke. Kemudian sedikit lagi nah. Jadi jangan pakai kursi ketika. Nah kalau kemudian majelis itu jangan bercampur laki-laki dengan perempuan. Ulun minta maaf jika ada sementara ini kalau bercampurnya laki-laki, laki-laki, perempuan laki-laki, perempuan laki-laki duduk. Guru dan yang mendengar itu akan masuk neraka lebih dahulu daripada orang menyembah berhala 100 tahun. Majelis yang bercampur itu. Tapi di sini kita ada Samarinda, ada daulah yang ada di Jakarta di TV melihat pengajian laki bini. Nah bercampurnya seperti itu. Kalau bercerai dinding silahkan. Jangan sampai bercampurnya laki-laki dengan perempuan. Jika bercampur, guru dan si murid akan masuk neraka dahulu daripada orang menyembah berhala 100 tahun. Lah, sekali lagi mudah-mudahan maulid ini hanya sekedar untuk mengingatkan kita bagaimana kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang penting keluar dari majelis ini hidup yang harus berubah. Paham? Dulu malas beribadah, rajin. Dulu malas menuntut ilmu, maka pulang dari majelis ini harus rajin. Sekali lagi mudah-mudahan berkah kita kumpul di sinilah. Sekali lagi harapan kita mengagungkan Nabi. Banyak yang ulun sampaikan, ulun pun luar biasa capek. Ya sudah kita sambung kena bolang di lain waktu dan keadaan lah. Itu aja ulun sampaikan, minta maaf lah. Banyak ulun sampaikan tapi ulun sudah mal. Ini jam 2 ada lagi di Karangpaci, ada lagi nyambung maghrib, ada lagi isya, ada lagi subuh, ada lagi. Jadi doakan ulun mudah-mudahan sehat. Pian pun sehat seperti itu. Dan informasikan bahwa di Masjid Raya ini setiap Rabu pengajian di lantai 2. Ulun dan anak yang masuk Ibnu Mulkan Al-Banjari hanya belajar fikih di situ. Itu aja lah. Ada pertanyaan? Kalau kadang kita tutup. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ulun di mana aja misi, di masjid manapun, musola, majelis manapun, ulun beri kesempatan ada pertanyaan. Kalau gak ada, ya sudah. Lu tanya, jemaah di belakang, cukup aja lah. Pak cukup aja lah. Cukup. Ya, mudah-mudahan bermanfaat kita. Ini ada doa titip apa nih doa? Majlis di sini paling banyak yang meninggal dah pian. Masjid Raya nih. Ulun hampir sehari itu 5 majlis ulun isi kada denang bila doa haul itu paling seorang. Ini bisa sampai 100 orang. Jadi masjid yang paling banyak meninggal tuh Masjid Raya nih orang dah. Tapi kada ada masalah. Bagus mengirimi orang tua kita. Ada bertanya sayang? Anak-anak bertanya? Sudah paham semua kalau lah. Sekali lagi hadiri majlis sebelah. Jangan malas menghadiri majelis, tolong hadiri pian. Jangan mati pian karena membelakangi kiblat. Sayang hidup. Apa artinya pian? Mati kada dalam keadaan husnul khotimah. Kita berdoa mudah-mudahan cepat jadi doa. Nah, itu bang dah. Bila dia sambat orang guru tuh pasti disuruh baca doa. Kita berdoa mudah-mudahan orang tua kita khususnya baik yang masih hidup ataupun yang telah wafat, mereka telah berada di alam kubur. Mudah-mudahan dengan langkah biar hadir di dalam masjid sini, mudah-mudahan orang tua kita yang hidup atau yang telah dalam kubur diluaskan kuburnya, jauhkan dari azab kuburnya. Kenapa? Kalau pian mendengar siksa kubur, insya Allah pian akan 24 jam akan hadir di dalam majelis ilmu. Kenapa? Cuma kada mendengar. Kubur itu dalam kitab 6 kali teriak, paham bu? Setiap hari 6 kali teriak. Kita kada mendengar. Jika mendengar, kada ada lagi pekerjaan dunia, mungkin hidup kita di majelis tadi. Kenapa? Luar biasa kubur, jepitan kubur, kepala pian, kaki pian terbelisih. Dan kita dikubur itu bukan mati. Paham?
Kalau seandainya mati, pin kada usah hadir di sini, pin kada usah berjemaah sembahyang, pin kada usah amal ibadah, karena mati dikubur. Ternyata kita kubur hidup. Itu yang akan menjadi pikiran kita. Aktifnya kubur itu luar biasa. Apa yang menyebabkan sisa kubur? Paling berat meninggalkan sembahyang. Yang kedua, pin ketika kencing dan berak, minta maaf, buang kotoran, kadang membawa adab dan tidak membersihkannya. Sekarang banyak orang yang kadang membawa adab WC, masuk WC kada pakai, keluar WC kada pakai, masuk WC kada tutup kepala, bakal disiksa pian di dalam kubur kan. Masuk WC kada pakai san, belum lagi banyu, mana yang satu kulah, mana yang dua kulah kada paham. Ini yang menyebabkan sisa kubur, Bu. Itu yang dipelajari, Bu. Itu yang dipelajari supaya biar bisa selamat dari ajab kubur. Mudah-mudahan. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat خصوصا لأرواح أساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا حيا ممتا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ابن خام مقصدنا مرنا صبرنا وصدرنا كبر. اللهم إنا نسألك ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وببركة النبي هيدر عليه السلام بن طالح بن صالح بن أربع حدث بن سم بن اللهم إنا نسألك معجزاته من نقاسب القرآن محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا ما قرأنا من القرآن الذي ومزلنا على سيدنا محمد ومن قال قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أثبتنا قراءتنا هذه وقر ثوابا جزيلا وعذرا منك عظيما ثم إلى صحابة وقرابة وتابعين وتابع التابعين وتابع إلى يوم الدين ثم ربة بدين علماء عاملين والفقهاء المهندسين والقرى وسلة السبل إلى يوم الدين. Karena bisa khususan ila roh ya Allah Hajah Nabiah binti Haji Hamdah, khususan ila Hajah Sakdiah binti Sabran, Haji Baharudin bin Abdul Manan, Haji Muhammad Iriansah bin Arbi, Nayan bin Usub, Jawiyah binti Marto Lasimin bin Galio, Wewet binti Dalio, Amnah binti Sukri, khususan ila roh Nayan binti Usub, Jawiyah bintu Marto Lasmini binti Galio, Wewet binti Daud, Haji Artum bin Johri, Kuswandi binti Paino, Haji Sudarmano bin Ngadimin Kesan Nanti Kromo, Haji Ahmadi bin Ahmad, Sanilaro Haji Muhammad Nur Arta bin Arta, Haji Sumarto bin Sarto Marto Diharjo, Haji Sri Suwarni bin Soekarno, Haji Jari bin Haji Muhammad Yunus, Haji Yunus, Haji Susanilo, Haji Galiyah binti Usman, Salil bin Abdullah, Mbah Wiyadi bin Saryani Gayang, Sarpiah binti Guno, Haji Selamat bin Haji Jajuri, Haji Masuti bin Haji Ridwan, Haji Sahran bin Masud bin Samsul Masud, Hajah Masriati bin Jabri, Sayyid Ahmad Fauji Al-Hamid, Haji Darmansah bin Ahim, Kornian bin Al-Qasan Munadi, Nilmi binti Kasinullah, Majal Kuburahum Maraudatin min Daladil Jannah, Wala Hubratin min Hubratin Rabbana Atina fid dunya hasanah. Allahumma qdi salamata wa sihhata wal afiyata alaina wa ala man hadarana wa ala man ghabana wa la bidikal mustaghfirin wal mukimin bi barika wa barika min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وقنا صراط الظالمين فانصرنا على القوم الكافرين يا مجيب سائل الوقت من نبي خمر راحمين. اللهم اصرف عنا صواب ما سيت وحيث سيت وكيف سيت انك لما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اللهم ارفعنا البلاء والغلاء والوباء والبشاء والمنكر والبغي ستا من خاصة انك على كل شيء قدير. ربنا اعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Subhana rabbika rabbil amma yasifun wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Dan berakhirnya doa, maka berakhirlah acara kita, pengajian kita di Masjid Raya Darussalam. Mudah-mudahan ulun mewakili panitia, kekurangan minta maaf, minta ampun, minta reda.
kelebihan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad taqabbala minkum